Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, perlindungan, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share agar channel ini terus menyajikan cerita-cerita penuh pelajaran dan makna. Seorang TKW Indonesia mendadak viral setelah mengaku dihamili 6 pria Arab sekaligus dan menerima bayaran puluhan juta rupiah. Apa alasan sebenarnya di balik kisah yang membuat publik syok ini? Ikuti ceritanya sampai akhir, karena fakta sesungguhnya jauh dari dugaan. Nama perempuan itu adalah Dela. Ia lahir dan besar di sebuah desa kecil di Indonesia, jauh dari hiruk-pikuk kota dan kesempatan kerja yang layak. Sejak muda, Dela sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya sakit-sakitan, sementara ibunya hanya mengandalkan pekerjaan serabutan untuk menyambung hidup. Pendidikan Dela terhenti bukan karena ia tak mau sekolah, melainkan karena kondisi keluarga yang tak lagi mampu membiayai. Hari-hari Dela dipenuhi rasa tanggung jawab. Ia melihat langsung bagaimana ibunya harus meminjam ke tetangga demi membeli beras, dan bagaimana ayahnya sering terdiam menahan sakit. Dalam diam, Dela berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia harus melakukan sesuatu, apapun risikonya, demi membantu keluarganya keluar dari kesulitan. Kesempatan itu datang ketika seorang kenalan memperkenalkan jalur kerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita. Gaji yang disebutkan terdengar sangat besar jika dibandingkan dengan penghasilan di kampung. Bagi Dela, angka itu seperti cahaya di tengah gelapnya keadaan. Ia membayangkan bisa mengirim uang setiap bulan, memperbaiki rumah, dan membawa orang tuanya berobat dengan layak. Tanpa banyak pertimbangan, Dela mendaftarkan diri. Proses keberangkatan berlangsung cepat. Ia hanya dibekali penjelasan singkat, pelatihan seadanya, dan janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan risiko, apalagi perlindungan jika terjadi masalah di negeri orang. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, Dela memeluk ibunya erat-erat, menahan air mata agar tidak jatuh. Ia meyakinkan keluarganya bahwa semua pengorbanan ini akan terbayar. Dalam hatinya, Dela membawa harapan besar, meski terselip rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Perjalanan panjang membawanya ke sebuah negara di Timur Tengah. Saat pertama kali menginjakan kaki di sana, Dela merasakan perbedaan yang sangat mencolok. Bahasa yang asing, budaya yang tertutup, serta aturan-aturan yang terasa kaku membuatnya segera sadar bahwa hidup di negeri orang tidak semudah yang dibayangkan. Ia kemudian ditempatkan di sebuah lingkungan kerja yang jauh dari keramaian. Aktivitasnya terbatas, komunikasi dengan dunia luar sangat minim, dan hampir seluruh waktunya dihabiskan di area yang sama setiap hari. Dela mulai merasakan kesepian yang mendalam. Rindu kampung halaman, rindu keluarga, dan rindu kehidupan sederhana yang dulu ingin ia tinggalkan. Pada bulan-bulan awal, Dela masih berusaha bertahan. Ia menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua ini demi keluarga. Namun perlahan, tekanan mulai terasa. Masalah gaji yang tak selalu lancar, kebutuhan pribadi yang terbatas, serta situasi kerja yang membuatnya tak punya banyak pilihan, mulai menggerus keteguhan hatinya. Dela berada dalam posisi yang sangat rentan. Ia adalah pekerja, perempuan, sendirian, dan jauh dari siapapun yang bisa melindunginya. Dalam kondisi seperti itulah, ia belum menyadari bahwa hidupnya akan segera dibawa ke arah yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keputusan untuk berangkat ke luar negeri, yang awalnya ia yakini sebagai jalan keluar dari kemiskinan, perlahan berubah menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang kelak membuat namanya viral, kisahnya diperdebatkan, dan hidupnya tak lagi sama. Dan saat itu, Dela belum tahu bahwa keberangkatan ini bukan hanya tentang bekerja, melainkan tentang sebuah ujian besar yang akan mengubah masa depannya selamanya. Hari-hari awal Dela di negeri asing berjalan dalam sunyi yang menekan. Setelah masa adaptasi singkat, ia mulai menyadari bahwa kehidupannya kini benar-benar terbatas. Setiap aktivitas seakan sudah diatur, setiap langkah terasa diawasi, dan ruang geraknya nyaris tidak ada. Ponsel yang dulu menjadi satu-satunya penghubung dengan keluarga di tanah air, kini jarang bisa ia gunakan. Lingkungan tempat Dela bekerja tertutup dan jauh dari keramaian.
Ia jarang bertemu orang baru, apalagi sesama pekerja dari Indonesia. Rasa kesepian semakin kuat, terutama saat malam tiba. Dalam keheningan itu, pikirannya sering melayang ke kampung halaman, membayangkan ibunya yang menunggu kabar dan ayahnya yang terus berjuang melawan sakit. Pekerjaan yang dijalani Dela menuntut fisik dan mental. Jam kerja panjang, istirahat terbatas, dan tekanan untuk selalu patuh membuatnya harus menelan lelah sendirian. Ia belajar untuk diam, karena berbicara terlalu banyak seringkali justru menimbulkan masalah. Sedikit demi sedikit, Dela mulai memahami bahwa di tempat itu, posisinya sangat lemah. Masalah mulai muncul ketika urusan gaji tidak berjalan sesuai janji. Ada bulan-bulan di mana upahnya tertunda, bahkan dipotong dengan alasan yang tidak jelas. Dela bingung harus mengadu kepada siapa. Ia takut jika bersuara, justru akan kehilangan pekerjaan dan tidak bisa mengirim uang ke keluarganya. Dalam kondisi seperti itu, Dela berada di persimpangan batin. Di satu sisi, ia ingin bertahan karena keluarga di rumah sangat bergantung padanya. Di sisi lain, tekanan yang ia rasakan semakin berat. Setiap hari ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara. Seiring waktu, Dela mulai mengenal beberapa orang di lingkungan sekitar. Awalnya hanya sebatas sapaan singkat dan percakapan ringan. Namun bagi Dela yang jarang diajak bicara, perhatian kecil itu terasa seperti angin segar. Ia merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar pekerja. Tanpa disadari, celah itu menjadi awal dari situasi yang rumit. Dela mulai berada dalam lingkaran interaksi yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia hanya tahu satu hal, dirinya membutuhkan bantuan, dan orang-orang di sekitarnya melihat kebutuhan itu dengan cara yang berbeda. Tekanan ekonomi semakin menghimpit. Kebutuhan keluarga di Indonesia meningkat, sementara uang yang ia kirim tidak selalu cukup. Dela sering menangis diam-diam, menahan rasa bersalah karena merasa belum mampu menjadi penolong seperti yang ia janjikan sebelum berangkat. Di tengah keputusasaan itulah, Dela mulai mendengar bisikan-bisikan tentang jalan keluar cepat. Awalnya ia mengabaikan, menganggapnya hanya candaan atau pembicaraan yang tidak penting. Namun semakin lama, tawaran-tawaran itu terdengar semakin nyata dan serius. Dela berada dalam kondisi rapuh. Ia jauh dari keluarga, minim perlindungan, dan hidup dalam tekanan yang terus bertambah. Ia belum menyadari bahwa kehidupan yang sunyi dan penuh keterbatasan ini sedang menuntunnya menuju sebuah keputusan besar, keputusan yang kelak akan mengubah segalanya. Bab ini menjadi gambaran jelas bagaimana seorang perempuan pekerja migran bisa berada di posisi yang sangat rentan. Bukan karena kelemahan pribadi semata, tetapi karena keadaan yang perlahan menutup semua pilihan aman yang seharusnya ia miliki. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil untuk bertahan hidup akan membawanya pada tawaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pada awalnya, Dela mengira semua percakapan itu hanyalah obrolan biasa. Kalimat-kalimat yang terdengar ringan, disampaikan dengan nada seolah peduli. Mereka menanyakan kabarnya, keadaannya, bahkan kondisi keluarganya di Indonesia. Bagi Dela yang lama hidup dalam sunyi, perhatian seperti itu terasa langka. Namun perlahan, arah pembicaraan mulai berubah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang terasa terlalu jauh. Ada kalimat yang membuat Dela tidak nyaman, meski dibungkus dengan nada santai. Ia mencoba menghindar, berpura-pura tidak paham, dan meyakinkan dirinya bahwa semua itu tidak serius. Sampai suatu hari, sebuah tawaran disampaikan secara terang-terangan. Tawaran itu bukan tentang pekerjaan tambahan resmi. Bukan pula tentang kenaikan gaji. Tawaran itu disertai janji uang dalam jumlah besar, angka yang membuat Dela terdiam lama. Jumlah yang jika dikirim ke Indonesia, bisa membayar pengobatan ayahnya, melunasi utang keluarga, dan memberi napas panjang bagi ibunya. Dela merasa dunia seolah berhenti berputar. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, ketakutan, dan penolakan batin. Ia tahu, tawaran itu melanggar nilai yang selama ini ia pegang. Namun di saat yang sama, realitas hidupnya begitu kejam. Setiap hari ia hidup dalam tekanan, gaji tak menentu, dan tanggung jawab keluarga yang terus membesar. Ia menolak dengan halus.
Setidaknya, itu yang ia lakukan pada awalnya. Namun penolakan Dela tidak menghentikan pembicaraan itu. Tawaran tersebut justru diulang, dengan pendekatan berbeda. Kali ini disertai janji perlindungan, kerahasiaan, dan keyakinan bahwa tidak akan ada yang tahu. Mereka mengatakan bahwa hal seperti itu bukan hal besar dan sudah biasa terjadi. Dela mulai goyah, bukan karena keinginan, melainkan karena keadaan yang semakin menekan. Ia merasa sendirian. Tidak ada tempat mengadu. Tidak ada sistem yang benar-benar melindunginya. Setiap malam, ia memikirkan wajah orang tuanya, membayangkan bagaimana hidup mereka jika ia gagal membantu. Dalam kondisi batin yang rapuh, Dela mulai mempertimbangkan sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara, bahwa ia melakukannya demi keluarga, dan bahwa setelah itu semua akan selesai. Keputusan itu tidak datang sekaligus. Ia datang melalui malam-malam panjang tanpa tidur, air mata yang jatuh diam-diam, dan rasa bersalah yang terus menghantui. Dela tahu, apapun pilihannya, hidupnya tidak akan kembali sama. Akhirnya, Dela berada di titik di mana penolakan terasa lebih menyakitkan daripada menerima. Ia merasa terjebak, seolah tak ada jalan aman untuk keluar dari situasi itu. Tawaran yang dulu terdengar mustahil, kini berubah menjadi pilihan yang terasa terpaksa. Bab ini menjadi titik balik dari seluruh kisah Dela. Bukan karena ia menginginkan hal tersebut, melainkan karena tekanan hidup, ketiadaan perlindungan, dan kebutuhan ekonomi telah mendorongnya ke sudut paling gelap. Dan saat Dela akhirnya mengambil keputusan itu, ia belum tahu bahwa dampaknya akan jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Keputusan yang diambil Dela tidak pernah ia ucapkan dengan lantang. Tidak ada perayaan, tidak ada rasa lega. Yang ada hanyalah diam panjang dan perasaan berat yang menekan dadanya. Sejak saat itu, hari-harinya berjalan dengan cara yang berbeda, lebih sunyi, lebih hati-hati, dan penuh ketakutan. Segala sesuatu dilakukan secara tertutup. Dela diminta untuk menjaga kerahasiaan, tidak banyak bertanya, dan mengikuti aturan yang ditetapkan. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Setiap langkah seolah bukan lagi pilihannya, melainkan konsekuensi dari situasi yang telah menjeratnya. Uang yang dijanjikan memang mulai diterima, namun tidak serta-merta membawa ketenangan. Setiap lembar yang ia simpan justru menambah beban di pikirannya. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena melanggar nilai yang ia pegang sejak kecil. Di sisi lain, ia terpaksa menenangkan diri dengan alasan bahwa semua ini demi keluarga di Indonesia. Dela mulai menarik diri. Ia menjadi lebih pendiam, jarang menatap mata orang lain, dan sering terlihat melamun. Tubuhnya bekerja seperti biasa, namun pikirannya terus berperang dengan rasa takut dan penyesalan. Ia khawatir jika suatu hari semuanya terbongkar, atau jika keadaan berbalik menjadi jauh lebih buruk. Tekanan mental semakin kuat ketika situasi berkembang di luar kendalinya. Apa yang semula disebut sekali dan selesai, ternyata tidak berjalan sesederhana itu. Dela merasa terjebak dalam pola yang sulit dihentikan. Setiap upaya untuk mundur selalu dihadapkan pada ancaman kehilangan perlindungan dan rasa aman yang semu. Di tengah kondisi itu, Dela sering mengalami gangguan kesehatan. Tubuhnya melemah, pikirannya mudah lelah, dan emosinya tak stabil. Ia tahu ada yang berubah dalam dirinya, tetapi ia belum berani memeriksakan diri atau mencari bantuan. Ketakutan akan konsekuensi jauh lebih besar daripada keinginannya untuk selamatkan diri. Komunikasi dengan keluarga di Indonesia pun berubah. Dela tetap mengirim uang, tetapi suaranya terdengar berbeda. Ibunya sempat bertanya apakah Dela baik-baik saja, namun Dela selalu menjawab singkat dan menutup pembicaraan lebih cepat. Ia tak sanggup berkata jujur, karena kejujuran itu terasa terlalu berat. Bab ini menunjukkan bagaimana sebuah keputusan yang lahir dari tekanan tidak pernah benar-benar memberi jalan keluar. Dela mulai menyadari bahwa uang tidak mampu membeli ketenangan, dan solusi cepat seringkali menyimpan masalah yang lebih panjang. Di balik dinding negeri asing, Dela menjalani hari-hari penuh kecemasan, menunggu sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya.
Namun ia tahu, perubahan besar sedang mendekat. Dan perubahan itu akan segera muncul dalam bentuk yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Perubahan itu akhirnya datang tanpa bisa ditolak. Pada awalnya, Della hanya merasakan tubuhnya mudah lelah. Ia sering pusing, mual, dan kehilangan nafsu makan. Ia mengira semua itu akibat tekanan pekerjaan dan beban pikiran yang tak pernah reda. Namun seiring waktu, tanda-tanda tersebut semakin jelas dan tidak bisa lagi diabaikan. Kecurigaan mulai tumbuh dalam benaknya. Della mencoba menenangkan diri, berharap semua hanya dugaan yang berlebihan. Tetapi setiap hari yang berlalu justru memperkuat rasa cemasnya. Hingga akhirnya, kenyataan itu tak bisa lagi disangkal. Ada sesuatu yang benar-benar berubah dalam hidupnya. Kesadaran itu membuat Della panik. Ia tahu, kondisi ini bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang konsekuensi besar yang akan menyusul. Ia ketakutan membayangkan reaksi orang-orang di sekitarnya, statusnya sebagai pekerja, dan masa depannya yang terasa semakin gelap. Dalam upaya menutupi keadaan, Della berusaha menjalani hari seperti biasa. Ia mengenakan pakaian longgar, menghindari perhatian, dan semakin membatasi interaksi. Namun kegelisahan itu tak bisa disembunyikan selamanya. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan sikap dan kondisi fisiknya. Situasi menjadi semakin rumit ketika pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Della berada di bawah tekanan untuk memberi penjelasan, sementara ia sendiri belum siap menghadapi kenyataan sepenuhnya. Ia merasa terpojok, seolah waktu berjalan terlalu cepat dan tak memberinya kesempatan untuk berpikir jernih. Di tengah kepanikan itu, pembicaraan-pembicaraan lama kembali muncul. Pihak-pihak yang sebelumnya terlibat mulai bersikap berbeda. Ada yang mencoba menjaga jarak, ada pula yang menuntut agar situasi ini segera diselesaikan dengan cara yang mereka anggap aman. Della merasa sendirian. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada pilihan yang benar-benar baik. Setiap opsi terasa membawa risiko besar. Ia mulai menyadari bahwa masalah ini jauh lebih kompleks dari yang pernah ia bayangkan saat pertama kali menerima tawaran tersebut. Puncak dari semua itu adalah ketika fakta tentang keterlibatan beberapa pihak mulai terkuak. Cerita yang sebelumnya dirahasiakan kini berubah menjadi sumber ketegangan. Nama Della mulai dibicarakan, bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai pusat dari persoalan besar yang mengancam banyak kepentingan. Bab ini menjadi titik di mana hidup Della tak lagi bisa kembali ke keadaan semula. Kenyataan telah muncul ke permukaan. Dan konsekuensinya mulai menuntut pertanggungjawaban. Di balik ketakutannya, Della hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana semua ini akan berakhir? Dan siapa yang benar-benar akan menanggung akibatnya? Ketegangan mencapai puncaknya ketika pembicaraan beralih pada satu hal yang dianggap bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Di tengah kepanikan dan tekanan dari berbagai arah, muncul kesepakatan yang dibungkus rapi sebagai solusi. Della mendengar angka itu untuk pertama kalinya dengan perasaan campur aduk. 60 juta rupiah, jumlah yang baginya terasa sangat besar, namun sekaligus menakutkan. Uang tersebut disebut-sebut sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Tidak ada penjelasan yang benar-benar transparan. Tidak ada proses yang jelas. Semuanya berlangsung cepat, tertutup, dan penuh desakan. Della dihadapkan pada pilihan yang nyaris tidak memberinya ruang untuk berpikir panjang, menerima dan diam, atau menolak dengan risiko yang tak sanggup ia bayangkan. Dalam kondisi tertekan, Della menerima. Bukan karena ia merasa ini adil, melainkan karena ia merasa tidak punya alternatif lain. Uang itu berpindah tangan dengan cara yang tidak ingin ia ingat terlalu detail. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan, seolah sebuah keputusan besar diambil tanpa melibatkan hatinya. Namun ketenangan yang dijanjikan tidak pernah benar-benar datang. Uang itu memang menyelesaikan satu persoalan di permukaan, tetapi membuka persoalan lain yang jauh lebih berat. Della harus menanggung beban rahasia, rasa bersalah, dan ketakutan akan masa depan yang semakin tidak pasti. Di saat yang sama, cerita tentang dirinya mulai bergerak keluar dari lingkaran tertutup. Bisik-bisik berubah menjadi pembicaraan serius. Informasi menyebar, potongan cerita saling bertabrakan, dan nama Della mulai muncul sebagai pusat dari kisah yang sulit dipercaya banyak orang.
Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukan lagi urusan pribadi. Keputusan-keputusan darurat yang diambil secara tertutup justru memancing rasa ingin tahu publik. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan tentang bagaimana bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, dan mengapa semuanya tampak dibiarkan. Della berada di tengah pusaran itu tanpa pegangan. Ia mencoba bertahan dengan fokus pada satu hal, keselamatan dirinya dan masa depan yang tersisa. Namun setiap hari, rasa cemas terus menggerogoti. Ia tahu, cepat atau lambat, kisah ini akan terbuka sepenuhnya. Bab ini menunjukkan satu kenyataan pahit, bahwa uang seringkali dijadikan penutup luka. Padahal luka itu tetap ada, bahkan semakin dalam. Kesepakatan yang dianggap jalan keluar, ternyata hanyalah penundaan dari badai besar, yang sedang menunggu waktu untuk pecah. Dan benar saja, tak lama kemudian, kisah Della melampaui batas-batas tempat ia bekerja, menjadi perbincangan luas, dan akhirnya, viral. Apa yang selama ini berusaha ditutup rapat akhirnya terbuka ke permukaan. Kisah Della menyebar dengan cepat, melampaui batas tempat ia bekerja, lalu menembus media sosial dan percakapan publik. Dalam waktu singkat, namanya menjadi perbincangan luas, disertai berbagai versi cerita yang berkembang tanpa kendali. Sebagian orang bereaksi dengan keterkejutan. Sebagian lain menilai tanpa mengetahui sepenuhnya latar belakang yang ia alami. Della menjadi sosok yang dibicarakan, tetapi jarang dipahami. Di balik sorotan dan komentar, ia menjalani hari-hari yang jauh dari kata tenang. Tekanan mental yang ia rasakan mencapai titik terendah. Setiap kabar baru membuatnya semakin terpuruk. Ia merasa hidupnya tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Masa depan yang dulu ia impikan berubah menjadi rangkaian kecemasan tentang keselamatan, status, dan bagaimana ia akan melanjutkan hidup setelah semua ini. Dalam kondisi tersebut, penyesalan datang bukan sebagai ledakan emosi, melainkan sebagai kesadaran perlahan. Della menyadari bahwa keputusan-keputusan yang ia ambil di bawah tekanan telah membawa konsekuensi panjang. Ia juga menyadari betapa rapuhnya posisi pekerja migran yang minim perlindungan ketika menghadapi situasi genting. Namun di tengah kejatuhan itu, muncul satu hal penting, kesadaran bahwa kisahnya tidak boleh berhenti sebagai sensasi semata. Di balik viralnya cerita ini, ada persoalan besar tentang perlindungan tenaga kerja, ketimpangan kuasa, dan kondisi yang memaksa seseorang mengambil jalan berisiko demi bertahan hidup. Della tidak meminta pembenaran. Ia hanya berharap kisahnya menjadi peringatan bahwa tidak semua keputusan lahir dari keinginan bebas, dan tidak semua kesalahan bisa dipahami tanpa melihat tekanan yang melatar belakanginya. Hari ini, Della menjalani hidup dengan bekas luka yang tidak terlihat. Ia mencoba bangkit perlahan, menghadapi masa depan dengan hati-hati, dan menerima kenyataan bahwa masa lalu tidak bisa dihapus. Yang bisa ia lakukan hanyalah melangkah ke depan, membawa pelajaran pahit agar tidak terulang pada orang lain. Bab terakhir ini menutup kisah Della bukan dengan kemenangan, melainkan dengan refleksi. Tentang bagaimana harapan bisa berubah menjadi ujian. Tentang bagaimana uang tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Dan tentang pentingnya perlindungan serta kesadaran bagi mereka yang bekerja jauh dari rumah. Kisah ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membuka mata, agar tidak ada lagi Della-Della lain yang harus membayar mahal atas mimpi sederhana untuk membantu keluarganya. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan di Sri Story. Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan setiap perjuangan layak mendapat perlindungan serta kepedulian. Jika kisah ini memberi makna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar channel ini terus menghadirkan cerita-cerita nyata, yang membuka mata dan menyentuh hati. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.